Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 2021 0101030025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, sifat dasar perusahaan dan akuntansi, dan serta tujuan akuntansi. Nah, di sini pengertian akuntansi adalah definisi ini mengandung dua pengertian, yakni kegiatan akuntansi bahwa akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yaitu tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi. Dasar-dasar sifat perusahaan dan akuntansi. Definisi usaha perusahaan bisnis suatu orang dengan sumber daya input. Pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang memberi barang atau jasa. Tujuan dari perusahaan memaksimalkan keuntungan laba, profit, selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang bertujuan tidak untuk mencari laba disebut perusahaan non laba. Tujuannya juga untuk memahami proses transaksi keuangan, untuk memahami langkah-langkah dalam proses pencatatan akuntansi, untuk memberikan beberapa kegunaan yang signifikasi pada proses pencatatan, dan untuk mencatat pengeluaran perusahaan. Jenis-jenis usaha jasa adalah salah satu bentuk usaha yang menawarkan produk kepada konsumen dalam bentuk layanan tanpa memerlukan fisik barang. Karakteristik dari usaha jasa yaitu tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki harga yang pasti, standar mutu sulit diukur, tidak dapat dijual kembali, konsumen bersifat spontan dan tidak dapat bertahan lama. Serta kelebihan usaha jasa yaitu tidak membuat tempat atau gudang yang luas untuk menyimpan produk. Umumnya usaha jasa tidak membutuhkan etalasi atau display. Lebih menghemat modal, tidak membutuhkan karyawan. Beberapa jenis usaha tidak mengikuti skema harga pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak, di mana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketepatan hukum yang berlaku. Transaksi terdiri dari 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, atau transaksi dengan penyedia nilai tambah. Adapun jenis-jenis transaksi perusahaan jasa yaitu pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, penanaman, dan pengendalian modal. Perusahaan dagang, adapun jenis transaksi perusahaan dagang yaitu pembelian barang dengan dagangan, rute pembelian dan pengurangan harga, terus penjualan barang dagangan, rute penjualan dan pengukuran harga, potongan penjualan dan pembelian, serta beban angkut pembelian dan penjualan, persediaan barang dagangan, pembayaran utang, dan penerimaan piutang. Perusahaan manufaktur. Bukti transaksi keuangan perusahaan manufaktur yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, bukti internal, kedua, bukti eksternal. Beberapa jenis bukti eksternal yang sering dijumpai adalah kwitansi, faktur, invoice, nota kredit, nota debit atau cek. Selanjutnya yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu untuk bisa memastikan adanya miset akun ini sendiri adalah beberapa akun, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Untuk bisa menampilkan jumlah pendapatan yang ada dalam
dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Meminimalisir adanya kesalahan akibat post antisipasi. Fungsi jurnal penyesuaian yaitu penetapan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real agar pada akhir periode akun real yaitu harta, agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya, serta menghitung setiap perkiraan nominal. Jenis-jenis transaksi jurnal penyesuaian yaitu fungsi histeris, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Ya, nah sekarang penyelesaian siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan dan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi. Selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Proses-proses penyelesaian siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Adapun prosesnya ialah neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja atau yang sering disebut sebagai worksheet, yang sering digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang akan dibutuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Tahap menyiapkan kertas kerja, menyiapkan neraca saldo, memasukkan data jurnal, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo, memindahkan setiap saldo masing-masing akun saldo, hitunglah total saldo debit dan total serta kreditnya. Adapun fungsi neraca lajur untuk meningkatkan data, mengevaluasi transaksi, menyusun laporan prosedur perusahaan yang kredibel, melihat kegiatan harian perusahaan. Tujuan pembuatan neraca lajur yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo, minimalisir kesalahan. Selanjutnya yaitu jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat untuk menjadikan rekening atau akun sementara untuk menjadi bersaldo pada akhir periode. Komponen yang terlibat dalam akun sementara adalah pendapatan, pengeluaran, serta laba yang harus ditutup pada akhir tahun buku. Jurnal penutup yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun laba rugi. Kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo. Ketiga, mentransfer jumlah laba bersih rugi, dan keempat, mentransfer akun free penarikan. Selanjutnya yaitu jurnal balik. Merupakan jurnal akuntansi yang membalikkan jurnal penyesuaian agar proses laporan dapat membentuk akun neraca. Hal yang perlu dibuatkan agar jurnal balik yaitu beban yang harus dibayar, beban aktual atau hutang aktual. Kedua, pendapatan yang harus diterima, pendapatan aktual dan hutang aktual. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yaitu karakter penurunan dagang. Pertama, tidak melakukan proses produksi barang. Yang kedua, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Jurnal transaksi perusahaan dagang yaitu jurnal umum periodik. Kedua, jurnal umum perpetual. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Yang kelima, jurnal khusus penjualan. Yang keenam, jurnal khusus pembelian. Yang ketujuh, jurnal memorial. Proses penyesuaian dan penutupan jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun.
Yang kedua, jurnal penutup, yaitu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca lajur atau laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam bentuk barang yang akan dijual. Uh, Klarifikasi persediaan terbagi menjadi dua, yaitu menurut PSAK nomor 14 2007, jumlah aktiva wujud yang memenuhi kriteria PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia nomor 14. Menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Sistem pencatatan persediaan untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode persediaan yang digunakan. Persediaan yang digunakan adalah sistem periodik, fisikal, kedua sistem permanen perpetual. Yang metode dalam penentuan nilai persediaan, metode yang dapat kita pergunakan yaitu metode Vito, metode LIFO, metode rata-rata, metode identifikasi khusus. Penilaian dengan sistem fisik periodik, metode MPKP, Vito, metode MPKP, LIFO, dan metode tanda pengenal khusus dan metode rata-rata. Metode rata-rata khusus dan metode rata-rata tertimbang. Penilaian persediaan dengan sistem perpektual, metode rata-rata bergerak, metode FIFO, dan metode LIFO. Terima kasih.